bagaimana kabar kalian? Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kalian senantiasa dilindungi olehnya. Dan meskipun pendidikan di seluruh Indonesia dilaksanakan secara daring, kita harus tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu berjudul Penilaian Membaca Nyaring, untuk memenuhi tugas mata kuliah Membaca 2 yang diampu oleh dosen Ibu Suci Rizkiana MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama, saya, Nur Hamidah, dengan NIM 19211038. Saya Lucy Isneni, nomor NIM 1921110048. Saya Pugu Oktaba Arema Budi, NIM 192111056. Baik teman-teman, sekarang kita mulai presentasi. Penilaian membaca nyaring. Jadi, dalam melakukan sesuatu perlu adanya penilaian, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Penilaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam melakukan sesuatu, yang tak lain dalam kegiatan membaca nyaring atau membaca bersuara. Penilaian dari diri sendiri dapat diukur melalui indera kita, yaitu seperti indera penglihatan, pendengar, perasaan, maupun pikiran kita. Adapun penilaian yang dapat dilakukan oleh orang lain, yaitu misalkan dari dosen, guru, orang tua kita, teman-teman kita, juri membaca, maupun orang-orang yang ahli dalam kegiatan membaca nyaring. Kegiatan membaca nyaring dapat dilakukan di mana saja, contohnya di lingkungan sekolah saat kita sedang membacakan puisi, cerpen, maupun ketika kita sedang berpidato. Adapun unsur-unsur dalam membaca nyaring yaitu cukup kompleks. Ada lafal, intonasi, komunikasi mata, ekspresi wajah, gerak-gerak anggota badan, penghayatan, dan sikap dan juga komunikasi. Kami akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur dalam kegiatan membaca nyaring. Yang pertama, pelafalan atau pengucapan atau yang sering disebut juga dengan artikulasi. Adapun pengertian artikulasi yaitu cara seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa di dalam bahasa Indonesia yaitu meliputi vokal, konsonan, maupun diftong. Selain itu, konsep pengucapan atau pelafalan juga dapat berarti pengucapan kata secara jelas, las-lasan, enak dan mudah didengar, sesuai dengan makna, isi, maksud yang terkandung di dalam bacaan. Lafal memainkan peran utama dalam komunikasi bahasa lisan. Selanjutnya, dalam komunikasi lisan, pelafalan huruf harus jelas dan tepat melafalkan huruf harus sesuai dengan huruf tersebut. Cara untuk menilai pelafal kata dengan artikulasi yang tepat dapat dilakukan dengan 4 segi. Yang pertama, tekanan sudah mendekati standar. Yang kedua, ucapan mudah dipahami. Yang ketiga, sesekali timbul kesukaran dalam memahami. Yang keempat, benar-benar tidak dapat dipahami. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk memperoleh artikulasi yang baik. Yang pertama, sikap badan yang tegap. Yang kedua, latihan vokalisasi. Yang ketiga, posisi mulut yang benar. Dan yang keempat, pembentukan bunyi vokal dan juga konsonan. Selanjutnya yaitu intonasi. Adapun pengertian dari intonasi yaitu cepat lambatnya suara, tinggi rendahnya suara, keras lembutnya suara, dan juga panjang pendeknya suara. Intonasi merupakan salah satu unsur berbahasa lisan yang membantu efektivitas berbahasa kita. Dalam baca nyaring, agar bacaan kita memikat dan diperhatikan pendengar, perlu adanya intonasi yang tepat, baik volume suaranya, tekanan, titik nadanya, maupun jedanya. Selanjutnya,
Untuk mengetahui bagian-bagian kata atau frasa yang diucapkan dengan intonasi yang tepat, pembaca harus menghayati bacaan tersebut dan dapat melakukan upaya memberi tanda-tanda tertentu untuk menentukan intonasinya. Berikut tanda-tanda yang terdapat dalam intonasi. Selanjutnya, komunikasi mata. Komunikasi mata berarti menjalin hubungan atau kontak antara pembaca dan mendengar melalui pandangan mata. Kontak mata memberikan informasi sosial terhadap seseorang yang Anda ajak berbicara atau mendengarkan. Untuk mengkomunikasikan mata, wajah dan mata Anda perlu memancarkan kecerdasan. Maka jangan takut atau segan untuk tersenyum. Pandangan mata yang digunakan dalam komunikasi mata adalah pandangan yang masuk dan menembus hati penuh intonasi bacaan dan ekspresi wajah yang menarik. Selanjutnya, gerak-gerik anggota badan. Gerak-gerik anggota badan disebut juga bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal atau tanpa kata-kata. Gerak-gerik anggota badan dapat membantu memperjelas sesuatu yang dikatakan. Gerak-gerik anggota badan misalnya menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, mengangkat kedua tangan setengah badan, mengangkat tangan ke atas, dan lain sebagainya. Tujuan gerak-gerik anggota badan adalah untuk membantu mengungkapkan atau melahirkan perasaan dan keyakinan pembaca atau pendengar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan gerak-gerik anggota tubuh. 1. Berdirilah dengan rileks, tidak kaku, tidak tegang. 2. Bergeraklah dengan bebas dan jangan ragu-ragu. 3. Usahakan tangan bergerak tidak terlalu rendah. 4. Tidak bergerak secara berlebihan. 5. Tidak berjalan ke sana kemari. 6. Waktu membaca, jari-jari tangan tidak memainkan sesuatu benda yang dapat mengganggu. 7. Gerakan atau mengaburkan perhatian pendengaran. Penghayatan. Membaca tidak hanya berarti menyuarakan bahasa tersebut, tetapi lebih dari itu. Membaca adalah perbuatan yang bertujuan yang dilakukan dengan sadar. Beberapa melibatkan beberapa keterampilan untuk mengamati, memahami, dan memikirkan tersebut. Dengan demikian tersebut, seseorang membaca harus menghayati makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Sikap dan penampilan. Sikap membaca diartikan sebagai cara memegang teks dan cara berdiri. Dengan cara memegang teks dan cara berdiri membaca saat membaca karya sastra tersebut beda. Sikap membaca tersebut tidak hanya berdiri sempurna dan cara memegang teks tidak menutupi wajah. Iya, betul. Penampilan yang dimaksud tersebut di sini adalah yang berhubungan dengan tata rias dan tata busana. Saat membaca itu teknik atau membaca teks non sastra, penampilan membaca cukup berpakaian sopan dan tata rias sederhana sesuai dengan situasi dan kondisi acara yang dibawakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.